Saudara Jaksa Penuntut Umum Persidangan PK Saka Tatal menolak novum yang diajukan oleh Saka Tatal dalam upaya peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jaksa menyatakan bukti yang dibawa oleh Saka Tatal dalam sidang bukanlah bukti baru atau novum. Jaksa menyatakan sejumlah foto dan bukti visum yang dianggap sebagai novum oleh pihak pemohon adalah foto lama. Foto itu telah diperiksa juga oleh pihak kepolisian, dimasukkan ke dalam berkas perkara saat disidangkan. Menanggapi penolakan itu, kuasa hukum Saka Tatal menilai bahwa penolakan novum oleh jaksa adalah hal yang wajar. Kuasa hukum menyatakan akan menghadirkan sejumlah saksi dan bukti lain saat sidang lanjutan pekan depan. Yang kita ajukan, walaupun itu adalah keberadaan baru, wajar. Karena kenapa? 2016 dia sudah melakukan dakwaan dan tuntutan, dan itu sudah inkrah. Jadi itu dianggap bahwa itu keberadaannya bukan keberadaan baru, salah. Bahwa foto itu betul 2016, tapi ditemukannya baru. Yang pasti kita punya saksi fakta, minggu depan kita buktikan apa yang terjadi 2016, sebenarnya yang terjadi seperti apa, di pembuktian aja besok ya. Ada saksi fakta. Saksi fakta itu ya kan, yang nggak boleh kita sebutkan dong. Nanti ada yang lobby atau ada yang apa kan jadi masalah ini gitu loh. Saya dapat itu, ya, itu sebut fotonya siapa nih? Eki, korban. Siapa namanya? Fotonya korban itu Eki, ya, itu sebut Eki. Berupa foto. Eki. Kakak Saka Tatal dihadirkan menjadi saksi dalam sidang peninjauan kembali di kasus Vina hari ini. Hakim mengonfirmasi sebuah foto yang menunjukkan foto korban Eki sesaat setelah ia ditemukan tewas di Jembatan Talun. Kuasa hukum Saka Tatal membantah dakwaan jaksa yang menyebut tewasnya Vina dan Eki karena pembunuhan. Bahwa dengan bukti baru atau novum tersebut yang belum pernah diajukan pada waktu persidangan, hilangnya nyawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Namun pernyataan kuasa hukum Saka Tatal ini dibantah jaksa yang menyebut bukti foto korban Eki tidak kuat karena tidak disertai hasil visum. Tak hanya itu, jaksa menyebut jika foto yang diajukan Saka Tatal bukan bukti baru, namun sudah pernah diajukan di persidangan sebelumnya. Mana semestinya pemohon dalam mengajukan novum terkait foto tersebut disertai hasil visum ataupun forensik, tetapi pemohon hanya berkesimpulan dalam hal tersebut adalah suatu kejadian kecelakaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan memori pemohon yang pertama pada halaman 26 poin ke-10 yang menerangkan bahwa Saka Tatal memukul 1 kali dengan tangan kosong dan mengenai pipi korban Muhammad Rizky Rudiana di flyover Sumber Cirebon. Oleh karena itu, novum foto ke-1 sampai dengan ke-5 beserta tambahan penjelasan poin 1 memori tambahan yang diajukan oleh penasihat hukum peninjauan kembali kami anggap bukanlah novum. Sementara keluarga korban masih meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Kakak Vina, Marliana, menemukan sejumlah luka tidak wajar saat melihat jasad Vina. Namun Marliana membenarkan tidak ditemukan luka bekas tusukan dalam jasad Vina. Keluarga Vina berharap Polri bisa membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap penyebab kematian Vina dan Eki sebenarnya. Kalau dari keluarga sendiri meyakini ya tetap ini pembunuhan gitu. Saya alami itu ya menurut saya jauh dari kata kecelakaan. Apa sih yang bikin yakin itu pembunuhan, Pak? Ada luka tusuk atau gimana? Kalau luka tusuk sih nggak ada ya. Nggak ada luka tusuk, tapi ada luka-luka yang menurut saya ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Nggak wajar gitu, Mbak? Ya, remuk pembunuhan aja lah. Remuk penganiayaan gitu, Mbak? Iya, terutama di bagian kepala ya. Pembuktian penyebab kematian Vina dan Eki 8 tahun silam karena pembunuhan atau kecelakaan akan menjadi bukti baru yang akan berdampak pada proses penyidikan kasus Vina dan Eki oleh Polda Jabar saat ini. Sementara proses sidang PK bergulir di persidangan, polisi belum mencari buron pembunuhan Vina dan Eki sejak Peggy dinyatakan bebas. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, jaksa tolak bukti baru yang diajukan oleh Saka Tatal dalam sidang PK. Salah satunya adalah foto Vina dan Eki yang dinilai bukanlah novum karena tidak disertai hasil visum. Lantas dengan penolakan ini, apakah dugaan penyebab kematian Vina dan Eki karena kecelakaan bukan pembunuhan menjadi lemah? Kita bahas petang hari ini, saudara, bersama sejumlah narasumber yang sudah bergabung. Di antaranya ada kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti, dan juga ada mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat sore Bu Titin dan Pak Ito. Selamat sore Mbak Nilu. Baik, saya ke Bu Titin dulu. Bu Titin, jadi ini bukti yang dibawa, novum yang dibawa dalam persidangan ini ditolak, dianggap bahwa tidak ada nih unsur kebaruan begitu. Jadi lemah begitu ya. Nah, ini apa yang kemudian akan disiapkan oleh tim selanjutnya? Kalau jaksa menolak kan itu memang haknya, Mbak. Tapi jaksa bisa nggak membuktikan kalau novum yang tim kami kirimkan di dalam PK kali ini memang pernah ada di dalam berkas. Pernah ada dihadirkan di persidangan Saka Tatal. Saya kok yang hadir di sidang 2016, foto-foto yang saya tampilkan di persidangan yang kita buat sebagai novum itu tidak pernah dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena kalau jadi kalau saya kasih informasi, yang pertama itu foto Eki di rumah sakit yang memperlihatkan bagian perutnya itu tidak pernah ada luka tusuk. Kemudian foto kedua itu muka Vina yang ada darah di hidung karena perdarahan. Kemudian mukanya bersih. Kalau misalnya mau flash disknya itu lebih, kalau di print kan ini kelihatan nggak terlalu jelas, tapi kalau di flash disknya ada. Kemudian foto ketiga itu bagian bawah tubuh Vina yang sedang diobati di rumah sakit. Artinya, mohon maaf, celana dalamnya tertata dengan rapi, kemudian luka di kakinya, di tungkai kakinya sedang diobati. Kalau misalnya ada pemerkosaan, bagian tubuhnya mulus. Kemudian foto ke-5 dan ke-6 itu ada baut yang tertinggal di tiang penampang PJU, kemudian juga di baut tiang penampang PJU, dan foto-foto motor korban yang katanya tidak rusak. Jadi foto itu tidak pernah terlampir di dalam berkas. Kalau jaksa menyatakan terlampir di dalam berkas, silakan dibuktikan berkas yang mana. Bu Titin, ini juga yang dipermasalahkan oleh jaksa adalah soal tidak adanya hasil visum begitu. Kenapa tidak ada hasil visum yang dilampirkan juga, Bu? Hasil visum siapa, Mbak? Apakah kita harus menggunakan visum baru? Kan hasil visum itu juga sudah kita sampaikan di dalam dari yang sebelumnya, Bu, dari visum yang dilakukan 2016 kan ada itu dilakukan proses visum waktu itu. Ya, sudah dilampirkan, Mbak, di dalam argumen yang mengalih kekeliruan majelis hakim. Sudah disampaikan di situ ada argumen masalah kekeliruan majelis hakim. Karena kalau misalnya melihat pengantarnya, ini pengantarnya juga ada, Mbak. Di sini pengantarnya. Ya. Pengantarnya juga sudah disampaikan di sini, Mbak. Ya. Apa bunyinya, Bu? Sebentar. Bahwa berdasar hasil pemeriksaan visum et repertur Vina Dewi Arsita yang menerangkan bahwa tampak perdarahan aktif dari kedua lubang hidung, kedua lubang telinga, dan mulut, tampak perdarahan aktif dari lubang kemaluan berwarna merah tanpa disadari ada penggumpalan jaringan. Itu kan sudah disampaikan di dalam keterangannya. Hanya kan tidak di bawah tubuh ini. Sementara fotonya itu benar. Saya boleh memperlihatkan fotonya atau gimana, Mbak? Tidak, Ibu. Mohon maaf, saya tidak bisa melampirkan fotonya dalam kondisi live seperti ini karena ada unsur kengerian di dalamnya. Tapi setidaknya Ibu menyatakan bahwa semua keterangan terkait dengan foto itu sudah dilampirkan begitu ya, Bu Titin ya? Tidak dilampirkan di dalam persidangan Saka Tatal. Pada 2016 yang lalu ya? 2016, tapi jangan dilampirkan di persidangan Saka Tatal. Di berkas yang orang terpidana aja tidak dilampirkan, Mbak. Kalau dilampirkan ketahuan dong tidak ada pemerkosaannya. Tidak mungkin dong vonisnya sampai setinggi itu. Mbak. Baik Bu Titin. Saya ke Pak Ito dulu. Pak Ito, dengan menghadirkan foto seperti ini dalam persidangan, Anda melihat ini adalah sesuatu yang kuat, foto-foto ini bisa menjadi bukti baru yang kuat begitu? Gini, Mbak, ini menurut saya ya, saya tidak mengatakan bahwa untuk persidangan saya tidak menilai ya, apakah yang diajukan oleh penasihat hukumnya itu adalah betul-betul novum baru atau tidak. Tapi kan dari keterangan jaksa yang dapat saya simpulkan bahwa pemeriksaan visum itu 2 kali, Mbak ya. Yang pertama adalah visum pada saat kecelakaan
dianggap merupakan laka lantas. Kemudian ada visum lagi yang ekshumasi atau penggalian jenazah yang kemudian dilakukan oleh dokter forensik. Saya juga nggak tahu yang mana yang dipakai, karena dengan visum yang dari dokter forensik itulah kemudian ditetapkan bahwa korban itu bukan akibat korban tabrak lari, tetapi akibat tindak pidana pembunuhan, ya, atau kematian yang tidak wajar. Nah, tentunya di sini kan pada saat itu yang maju jaksa. Kemudian jaksa juga menyampaikan kepada hakim. Hakim ini kan akan mempertimbangkan visum mana yang digunakan. Kalau kecelakaan lalu lintas, pasti visum yang digunakan di rumah sakit. Kan itu belum merupakan visum dalam. Jadi ada istilahnya kalau di postmortem dengan ini Mbak ya, di dalam istilah forensik itu ada visum luar, ada visum dalam. Kemudian juga ada yang menarik yang mungkin merupakan hal baru juga ya. Saya kira mungkin dari yang saya tangkap dari pengacaranya saudara Rudiana, bahwa ada hasil wawancara daripada Pak Deddy Mulyadi ya, mantan bupati, kepada yang memandikan jenazah Vina. Nah, saya kira itu akan menjadi salah satu yang dipakai pegangan bagi pengacaranya Pak Ibtu Rudiana, apakah itu memang kecelakaan lalu lintas, apakah pembunuhan. Karena ibu itu mengatakan, katanya kalau nggak salah, bahwa ini adalah bukan kecelakaan lalu lintas sih Pak, pembunuhan, meskipun itu kan harus dibuktikan dengan visum dalam ya Mbak ya. Kalau visum luar itu bisa saja kita tidak cermat ya. Biasanya kalau korban tabrak lari itu kita pakai visum luar saja. Tapi manakala sudah masalah pembunuhan, maka itu harus menggunakan visum dalam atau yang dikenal dengan istilahnya otopsi, Mbak. Demikian, Mbak. Oke, baik. Jadi dalam situasi seperti ini nih, karena ada dua hasil visum, yang mana dua itu hasilnya berbeda, Pak Ito, mana yang kemudian lebih kuat posisinya? Ya jelas visum otopsi dong. Kalau otopsi itu kan visum dalam, Mbak. Visum Visum dalam itu kan menentukan apakah memang ada bagian tubuh lain yang mungkin rusak ya, dan itu disebabkan oleh apa? Pukulan benda tumpul, ada benda tajam, dan lain sebagainya. Jadi itulah yang dipakai biasanya untuk mengungkap satu kasus pembunuhan. Ya. Jadi saya kira mungkin ini yang dijadikan dasar oleh jaksa. Kemudian masalah yang tadi dikatakan ada baut nyangkut, apakah sejak tahun 2016 itu ada baut? Kalaupun memang ada, apakah ada pemeriksaan oleh penyidik bahwa baut itu berasal daripada motor itu? Jadi saya kira ini memang karena kasusnya sudah lama, saya kira memang agak sulit kalau mengajukan foto-foto yang istilahnya saat itu sudah mungkin digunakan di pengadilan, dan bisa saja itu tidak digunakan oleh hakim ataupun jaksa karena dianggap alat bukti yang lainnya sudah dianggap mencukupi. Saya kira mungkin itu yang menurut pendapat saya, Mbak. Oke, baik. Bu Titin, kemudian apa yang disiapkan oleh tim terkait dengan saksi-saksi dalam persidangan lanjutan nanti? Dalam sidang nanti hari Selasa, Mbak, kita akan menghadirkan saksi-saksi fakta. Saksi-saksi fakta itu, mohon maaf saya juga tidak bisa menjelaskan siapa, karena itu saksi fakta. Kita juga tidak bisa menghadirkan siapa namanya, tetapi ada saksi-saksi lain seperti tokoh masyarakat Pak Deddy Mulyadi yang merekonstruksi kembali sehingga peristiwa ini apa ya sih yang sebenarnya terjadi, yang dulu sangat tersembunyi, yang dulu saya begitu sulit karena semua diarahkan sesuai BAP sudah mulai terbuka. Kemudian ada saksi-saksi lain yang kita harapkan adalah dari anggota kepolisian yang melakukan olah TKP, karena untuk membuktikan apakah termasuk mengkonfirmasi, karena kan anggota kepolisian pasti hadir di TKP waktu itu mengenai baut yang daging yang tertinggal, karena kan itu dalam sidang pernah disampaikan tapi visualnya tidak pernah diperlihatkan. Bu Titin, ini kan dari pihak Saka Tatal sangat kokoh ya bahwa ini adalah kecelakaan bukan pembunuhan begitu. Apa yang meyakinkan pihak dari Saka Tatal bahwa ini kecelakaan ini bukan pembunuhan selain dari foto-foto tadi? Keyakinannya kayak begini, Mbak, karena lokasi ditemukannya kedua korban itu adalah di flyover Talun. Darah yang menggenang di kedua korban itu tepat di bawah korban tubuh laki-laki dan korban tubuh perempuan. Ditambah lagi dengan itu ada yang bisa membuktikan itu ya, Bu?
Ya, ada yang bisa membuktikan. Karena keterangan saksi di perkara yang 7 orang terpidana itu juga darah itu hanya menggenang di darah tubuh korban laki-laki, korban perempuan. Berarti tidak ada TKP lain, misalnya seperti yang disampaikan di dalam tuntutan di belakang showroom, karena tidak ada bukti apapun di belakang showroom, tidak ada darah, tidak ada percikan darah, tidak apa, yang padahal dibunuhnya itu dengan samurai pendek dan panjang di belakang showroom gitu, Mbak. Oke, jadi ada bukti-bukti kuat yang bisa membuat nanti hakim yakin ya Bu bahwa ini adalah kecelakaan itu yang tentu diperlukan nanti dalam persidangan, Bu Titin. Saya ke Pak Ito lagi, Pak Ito, ini kan masih ada dua sisi gitu. Ada yang menyebut bahwa ini kecelakaan, ada juga yang kukuh bahwa ini adalah pembunuhan. Ini bagaimana kemudian harusnya mengambil tindakan supaya terang ini, Pak Ito? Tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, sederhana aja Mbak. Bu Titin ini kan nggak ikut di dalam olah TKP. Olah TKP itu kan dilakukan oleh petugas ya. Olah TKP itu bagian daripada scientific crime investigation ya. Jadi dia menemukan penyidik itu 2 tempat atau 2 lokasi yang berbeda. Tentunya yang paling tahu adalah penyidik. Ya, penyidik ini kemudian membuat berita acara pemeriksaan TKP. Kemudian mereka melakukan rekonstruksi ya. Oke. Bahwa kejadian tersebut ada 2 tempat ya. Kalaupun memang waktu itu dilakukan apakah tabrak lari atau bukan, saya yakin dari petugas laka lantas itu akan memeriksa. Biasanya kalau tabrak lari itu kan ada bekas Mbak, bekas mobil yang menabrak dan lain sebagainya tanda. Tapi kan kita semua tidak tahu karena yang paling tahu adalah petugas yang olah TKP. Jadi saya kira mungkin saksi-saksi yang dihadapkan juga kita harus melihat apakah saksi itu relevan atau tidak seperti Pak Deddy Mulyadi. Kan baru sekarang setelah 8 tahun. Karena pengakuan orang itu bisa saja berubah-ubah. Nah di sini tentunya yang Anda merasa tidak kuat kalau misalnya Deddy Mulyadi dihadirkan dalam persidangan begitu? Kalau menurut saya tidak Mbak ya, tidak ya saya kira. Karena kan ini ada apakah itu novum baru, kan Pak Deddy Mulyadi tidak terlibat langsung, hanya mewawancarai. Ya mewawancari itu kan bisa saja orang membuat statement yang mungkin statementnya itu bisa benar bisa juga tidak gitu kan. Oke, jadi keterangan-keterangan yang baru muncul begitu terkait dengan ini tidak bisa langsung dinyatakan sebagai keterangan yang benar begitu ya Pak Ito ya? Ya itu tentunya nanti kan dinilai Mbak ya, dinilai oleh hakim apakah ini relevan atau tidak. Tadi ada saksi fakta. Faktanya kalau saksi fakta itu adalah fakta yang pada saat tahun 2016 dia betul-betul berada di tempat kejadian dan melihat, kan waktu kejadian itu tidak ada yang melihat ya. Saya kira demikian Mbak. Baik Pak Ito Sumardi, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim Polri, dan juga Ibu Titin Prialianti, kuasa hukum dari Saka Tatal. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang, sehat selalu. Ya sama-sama, terima kasih Mbak.